Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bivanda Ariandana dengan NIM 205135825, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Olahraga, Prodi Penjas Gesrek atau Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Sini saya akan take video untuk PAP MBKM di tahun 2025. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tangan dulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya ketua kelas menyiapkan kelasnya. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid-din wa'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, di sini saya akan memulaikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, hari ini adalah bab terakhir kalian. Nah, untuk di bab kemarin ada yang ingat apa materinya? Yang bola voli. Ya, bola besar. Bola besar yaitu ada bola voli, bola basket, sama bola kaki. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi kita pada siang hari ini kalian bisa lihat adalah resiko terkena penyakit HIV dan AIDS. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada yang tahu apa HIV atau AIDS, anak-anak? Silakan, Ini anak-anak. menular Ustaz. Oke, penyakit menular. Ada lagi? Gak ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai risiko terkena penyakit HIV dan AIDS. Nah, apa itu HIV dan AIDS? Seperti yang kalian lihat, ini adalah gambaran atau penjelasan sederhana mengenai HIV dan AIDS. Nah, HIV atau AIDS adalah salah satu penyakit menular yang mana sangat berbahaya karena HIV dan AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh atau sering kita sebut imun tubuh. Yang mana jika tidak ditangani dengan baik, infeksi HIV dan AIDS bisa berkembang menjadi sesuatu hal yang berbahaya bagi tubuh kita, yang mana akan menyerang imun yang membuat tubuh kita menjadi lemah. Oke, next. Nah, konsep memahami HIV dan AIDS ini sangat penting agar kita dapat mencegah penularannya, mendukung penderita, serta mengurangi stigma. Stigma itu adalah pandangan masyarakat yang sering melihat sebagai seseorang penderita AIDS itu adalah sebuah kayak bahasa kasarnya adalah kutukan yang mana mereka menjauh karena takut akan tertular. Di sini saya akan menjelaskan HIV dan AIDS lebih spesifik. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang tahu nggak apa pengertian HIV? Terus selanjutnya yaitu AIDS. Ada yang tahu? Enggak. Oke, sini apa itu HIV? Nah, HIV ini bahasa Inggrisnya Human Immunodeficiency Virus, adalah yaitu sistem yang menyerang kekebalan tubuh yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi atau penyakit. Oleh karena itu, obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan sampai sekarang. Namun untuk ibaratnya kayak kemoterapi apa segala macam obat penanganannya itu ada, tapi untuk menyembuhkannya itu tidak ada. Nah, pengidap HIV ini bisa memperlambat perkembangan penyakit yang mana apabila penderita tersebut sering berobat atau sering ke dokter yang mana mengikut obat atau resep dari dokter. Nah, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh manusia, khususnya sel CD4 atau biasa dikenal dengan sel T atau T sel. Nah, T sel itu sangat berperan penting bagi tubuh kita. Apabila sel
T sel kita diserang, maka kemungkinan hidup kita itu berpotensi lemah, yang mana kita akan terbaring terus terkulai di ranjang rumah sakit. Nah, AIDS adalah acquired immune deficiency syndrome, yang mana adalah penyakit dengan gangguan imunitas tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, AIDS ini udah sangat berbahaya. Jadi apabila penderita HIV itu belum tentu mereka mengidap AIDS. Tetapi kalau udah AIDS, berarti mereka udah pasti HIV, dan ini AIDS ini udah di tahap yang sangat berbahaya. Nah, para penderita AIDS atau orang dengan HIV AIDS, tubuh mereka akan lemah berjalannya dengan waktu. Tubuh H yang mengalami pelemahan akan rentan diserang penyakit. Jadi imun kita ketika udah kena AIDS itu bakal diserang terus, yang mana akan terkulai lemas. Dengan nanti saya akan menunjukkan beberapa tanda penderita HIV dan AIDS. Oke, next tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah untuk mengetahui peserta didik dan berdiskusi menunjukkan kemampuan dalam memahami tentang HIV dan AIDS, perilaku hidup sehat kalian, dan sesuai potensi kreativitas kalian, bagaimana belajar kalian untuk menerapkan pola-pola hidup sehat, dan tentang kita bisa juga nanti bikin seperti kayak PPT atau hal yang lain mengenai HIV yang mana akan kalian kerjakan dengan sekreatif mungkin. Oke, next, penyebab virus HIV. Baik, sebelum saya lanjut penyebabnya ada yang tahu penyebabnya? Silakan anak-anak. Silakan. Apa? Itu seks bebas. Oke, seks bebas. Ada lagi? Apa? Sama semua. Nah, ini penyebab virus HIV. Ditularkan secara langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan anus, dan air susu ibu. Baru tahu kan air susu ibu? Oke, nih perbedaan HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang, yang sudah saya jelaskan tadi, menyerang sistem T sel. Sedangkan AIDS adalah tahap akhir dari HIV. Raja terakhirnya adalah AIDS. Dengan kata lain, HIV adalah virus penyebab, sedangkan AIDS adalah penyakit atau sindrom yang muncul akibat infeksi dari HIV yang tidak tertangani atau tertolong. Jadi penyebab AIDS ini karena HIV yang tidak tertangani atau tertolong, yang mana udah mungkin bisa saja penderita HIV itu membiarkannya, jadi pada akhirnya mengenai sistem tubuh dia, akhirnya terkenalah AIDS. Oke, next. Nah, penularan HIV seperti yang Fauzan bilang tadi, dengan cara berhubungan badan tanpa pengaman. Nah, ini perlu digarisbawahi. Terus untuk selanjutnya, transfusi darah atau campur organ, yang mana apabila kita mentransfusi darah seseorang pengidap HIV atau AIDS ke kita, maka kita akan tertular. Dan untuk jarum suntik itu juga berbahaya. Itulah mengapa jarum suntik itu hanya bisa digunakan sekali saja, karena kita tidak tahu kondisi seseorang itu apakah sehat ataukah sakit, apa mereka terkena HIV atau AIDS. Makanya setelah jarum suntik dipakai itu langsung dibuang. Nah, untuk selanjutnya lewat persalinan, hamil dan menyusui. Dan untuk yang terakhir, tato juga berbahaya karena menekan aliran darah juga, sulam alis dan sulam bibir. Oke, untuk selanjutnya setelah penularan HIV itu adalah gejala awal. Nah, gejala awalnya ini ada 5 lebih. Yang pertama, ruam kulit. Nah, penderita HIV ini akan mengenai ruam kulit. Untuk yang sudah sakit kepala, pengeluaran diare, nyeri otot, kelelahan berlebihan, dan mereka akan gampang demam dan pembakaran kelenjar getah bening yang ada di dalam tubuh. Terus keringat pada malam hari walaupun cuaca dingin, mereka akan berkeringatan karena mengeluarkan, karena ini tadi membengkakkan kelenjar getah bening. Dan terakhir, lupus kelaminnya bermasalah atau bengkak. Nah,
Ini, nah ini adalah contoh gambar penderita HIV. Yang ini ruang kulit, yang ini terjadi pada lidah. Lidahnya putih seperti ini. Jadi berbahaya jika kalian dengan HIV. Nah, untuk pencegahan dan perlindungannya bagaimana? Nah, pencegahannya yang pertama tadi jangan melakukan seks bebas. Apabila ingin seks, silakan menggunakan pengaman ketika berhubungan. Nah, untuk selanjutnya ini yang paling penting, setia sama pasangan. Jadi kalau kalian setia pasangan, ini nggak ada ya seks bebas. Terus menggunakan jarum suntik yang bersih, sudah saya bilang tadi jarum suntik harus steril. Jika sudah dipakai silahkan buang. Dan untuk selanjutnya yaitu melakukan tes HIV secara teratur dan pencegahan dari ibu ke bayi. Nah, untuk pengobatan penanganannya seperti yang kalian lihat, penanganannya itu bisa dengan ARV atau antiretroviral, yaitu kombinasi obat yang mana obatnya bertujuan untuk menekan jumlah virus HIV dalam tubuh dan menjaga sistem kekebalan agar tidak terkena lagi atau yang akan menyebabkan lebih parah gitu. Dan untuk manfaat dari pengobatan hampir sama dengan ini, menekan jumlah virus sehingga tidak terdeteksi, yang mana gunanya ARV adalah meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang hidup harapan bagi penderita HIV atau AIDS. Oke, next. Selanjutnya setelah pengobatan dan penanganan adalah dukungan dan kesadaran. Nah, para HIV ini perlu kita dukung dan dengan sadar kita harus mendukung mereka. Seperti yang saya bilang, stigma masyarakat terhadap penderita HIV ini sangat buruk. Mereka mengecam HIV itu adalah orang yang buruk, padahal kita tidak tahu penyakit HIV ini adalah penyakit yang bisa saja itu ketika kita dari lahir, bahkan ketika besar pun kita juga kena. Jadi maka dari itu kita perlu memberikan dukungan dan kesadaran dengan cara yang dapat dilakukan masyarakat sebagai bentuk kesadaran adalah mengadakan kampanye, meningkatkan pemahaman tentang risiko HIV dan AIDS, terus pencegahan dan perlindungan HIV. Jadi terus untuk yang terakhir, pemerintah harus menyediakan layanan mengenai HIV dan AIDS karena obatnya tidak ada sama sekali. Yang ada adalah yang tadi dengan cara ARV. Oke, next kesimpulannya pada siang hari ini yaitu penting untuk diingat bahwa HIV dan AIDS tidak hanya tentang virus dan gejala fisik, tetapi juga tentang stigma dan diskriminasi masyarakat tentang penderita HIV. Jadi penderita HIV ini perlu juga untuk psikolog untuk mewalaskan atau bikin penderita HIV dan AIDS ini tetap terus hidup. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, saya di sini akan membuka sesi diskusi. Apabila anak-anak ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan. Apakah HIV atau AIDS bisa menular melalui kontak sosial biasa seperti berjabat tangan atau berpelukan, Ustaz? Bagus pertanyaannya. Kontak sosial ya, dengan cara berjabat tangan dan berpelukan. Nih, dari saya sudah jelaskan untuk penularannya seperti hubungan badan. Untuk berjabat tangan itu masih aman selagi tidak cairan. Kalau berpelukan itu tidak masalah selagi tidak sambil, mohon maaf, itu sambil ciuman. Karena ciuman adalah terdapat sebuah cairan. Jadi penularan virus HIV seperti yang saya jelaskan tadi ada 4: hubungan badan atau pengaman, transfusi darah, persalinan, atau dan sulam alis. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa saja dampak HIV dan AIDS? Dampak dari penyakitnya yang pertama yaitu TBC, tuberkulosis, dan untuk yang kedua adalah herpes. Herpes itu penyakit pada mulut. Nah, seperti gambar tadi. Nah, bukan hanya di lidah, tapi di mulut juga herpes. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir, silakan Pak Is. Sudah tes yang digunakan untuk mendiagnosis HIV dan AIDS. Diagnosisnya, nah diagnosisnya itu yang pertama cuma dua aja simpel. Diagnosisnya yang pertama diagnosis
bisa ke klinik cek antibodi kita, yang dimana cek antibodi ini sangat lama, menunggu waktu sekitar hingga 3 sampai 12 minggu, bisa 3 bulan lebih. Nah, untuk yang kedua yaitu cek antigen. Nah, cek antigen ini apabila kalian sudah terkena HIV, itu bisa dilakukan setelah kalian terkena, yaitu sekitar 6 hingga 12 hari. Jadi ketika kalian sudah merasa kena, silahkan cek ke klinik. Setelah kena 6 sampai 12 hari, maka akan keluar hasilnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke. Sebelum lanjut ke tugas kita pada siang hari ini, kita akan melakukan ice breaking, yang mana silahkan anak-anak tegak ikutin video yang ada di sini. Oke, semua siap? Oke, kita mulai. Go, lempar. Oke, sudah selesai, silakan duduk. Oke, setelah ice breaking, selanjutnya kita akan bikin sebuah tugas yang mana silakan duduk berkelompok, silakan. Jadi tiga kelompok. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Tugas mengenai HIV dan AIDS. Semua ada di AKPD. Jadi waktu pengerjaan kita 15 menit mulai dari sekarang.